Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Putri Yani Aksya dari Biologi A semester 5. Dalam video kali ini akan dijelaskan mengenai keanekaragaman hayati. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki banyak kekayaan alam. Oleh sebab itu, dijuluki Mega Diversity Country. Hal tersebut disebabkan negara kita terletak di daerah tropik. Keanekaragaman yang tinggi di Indonesia dapat dijumpai dalam hutan hujan tropis yang di dalamnya banyak ditemukan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Ada juga tumbuhan yang bersifat endemik, yaitu hanya terdapat di Indonesia dan tidak dijumpai di negara lain. Nah, secara garis besar, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan keanekaragaman gen atau plasma nutfah. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan keanekaragaman jenis. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan dengan keanekaragaman ekosistem. Nah teman-teman, yang pertama kan ada yang dinamakan dengan keanekaragaman gen atau disebut juga dengan keanekaragaman plasma nutfah. Nah, pada keanekaragaman gen ini menyebabkan adanya variasi antar individu sejenis. Apa sih contohnya? Misalnya pada tumbuhan kelapa. Kan pada tumbuhan kelapa itu ada yang dinamakan dengan pohon kelapa hijau, ada juga variasi pohon kelapa merah gitu kan. Terus contoh lain misalnya pada variasi jenis tanaman padi, ada yang dinamakan padi IR, padi bengawa dan lain sebagainya. Terus yang kalian tahu nih misalnya variasi pada pohon mangga. Kan kalian tahu tuh pohon mangga itu variasinya ada banyak. Ada yang dinamakan mangga arum manis, terus pohon mangga gadung, pohon mangga mana lagi, walujiwo dan sebagainya. Nah, itulah salah satu contoh dari keanekaragaman gen atau plasma nutfah. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan keanekaragaman jenis. Nah, pada keanekaragaman jenis ini meliputi beberapa perbedaan. Nah, apa saja sih itu perbedaannya? Ada yang dinamakan dengan perbedaan secara morfologi, secara anatomi, secara fisiologi, tingkah laku, dan lain sebagainya. Contoh misalnya pada keanekaragaman pada pohon pinang, pohon kelapa, pohon aren. Nah, ketiganya ini kan memiliki perbedaan dari segi morfologi, tetapi antara ketiganya ini masih berasal dari satu famili atau satu keluarga, yaitu berasal dari famili Palmae atau palem-paleman seperti itu. Kemudian yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem, di mana pada keanekaragaman ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya berbagai jenis spesies yang memiliki kemampuan beradaptasi berbeda-beda terhadap lingkungannya, sehingga akan membentuk suatu ekosistem yang berbeda pula. Oleh karenanya, pada ekosistem ini, pada keanekaragaman ekosistem ini dapat ditentukan oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, kemudian komponen pada faktor biotik ini meliputi apa saja sih? Ya, pada faktor biotik ini meliputi makhluk hidup itu sendiri. Kemudian pada faktor abiotik ini merupakan adanya komponen faktor fisik lingkungan. Seperti apa? Seperti misalnya kelembaban udara, intensitas cahaya matahari, suhu, keasaman pH, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kemudian keanekaragaman ini pula memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, ada manfaat secara produktif. Artinya apa? Artinya hasil nilai produk dari keanekaragaman hayati yang dapat digunakan secara besar-besaran dan bersifat komersial. Contohnya seperti pabrik susu memerlukan sapi perah sebagai sumber bahan bakunya.
Kemudian yang kedua ada manfaat secara konsumtif. Artinya nilai produk dari keanekaragaman hayati yang dapat langsung digunakan. Seperti contohnya sebagai bahan pangan, bahan bangunan, bahan obat-obatan, serta bahan sandang. Kemudian yang ketiga ada manfaat secara non-konsumtif. Nilai produk keanekaragaman hayati selain dari adanya nilai manfaat secara produktif dan konsumtif, selain itu juga digunakan sebagai plasma nutfah, memberikan keindahan alam, manfaat secara ilmiah, dan manfaat secara mental maupun sendirian. Teman-teman, ada beberapa pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati itu sendiri. Yang pertama, ada kegiatan manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Seperti apa sih contohnya? Contohnya penebangan liar, industrialisasi, penangkapan ikan secara besar-besaran dan tanpa kenal batasan. Kemudian ada juga penanaman bibit unggul yang dapat menyebabkan terdesaknya bibit lokal atau dinamakan dengan erosi plasma nutfah. Kemudian ada juga loh kegiatan manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, seperti kegiatan reboisasi, kegiatan pemulihan bibit unggul, pengendalian hama secara biologi, dan usaha-usaha pelestarian alam, seperti contohnya pelestarian alam secara in situ maupun pelestarian alam secara ex situ.